Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 437, baitnya yang pertama dan kedua. Namu baroku di batu hati dan Yesus marikan dia mengasona ngawang tunda merah hati dan Yesus marikan dia dan Yesus marikan dia dan Yesus marikan dia sonang doa untuk Yesus Allah dan Yesus marikan dia. Haleluya dapat sambuti dan Yesus marikan dia. Mengasai dosa di baik modernai dan Yesus marikan dia dan Yesus marikan dia dan Yesus marikan dia Tuna sonang doa untuk Yesus Allah dan Yesus marikan dia. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 15 ayat yang ke-19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Seorang ibu mempertanyakan keadilan Allah di masa tuanya. Penyebabnya adalah karena di masa tuanya Tuhan memanggil anak tertua yang dibanggakannya. Ia mempertanyakan keberpihakan dan keadilan Allah kepadanya karena menurutnya Allah tidak adil. Sejak muda ia sudah rajin beribadah dan berdoa. Bukan hanya rajin ke gereja, namun juga turut melayani dalam persekutuan wanita. Baginya, kehendak Allah memanggil anaknya terlebih dahulu daripada dia adalah suatu kesalahan. Seharusnya, sebagaimana adat yang dihidupinya, anaklah yang mengantar ibunya ke pemakaman, bukan sebaliknya. Mempertanyakan keadilan Allah karena merasa bahwa Allah tidak adil terhadapnya juga dilakukan oleh Nabi Yeremia. Sekalipun ia sudah melayani Allah sebaik-baiknya dan membela Allah di hadapan musuh-musuhnya, namun hidup yang dijalaninya jauh dari kata baik. Ia dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci pemberitaannya, dihina dan dikutuki oleh orang-orang senegeri Israel. Ia juga hidup dengan menjadikan firman Allah sebagai kenikmatan dan menjauhkan diri dari orang-orang yang bersenda gurau terhadap firman-Nya. Bagi Yeremia, tidak seharusnya Allah berbuat atau membuat nasibnya begitu buruk, sebab ia sudah mencintai dan melayani Allah dengan begitu baik. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah jawaban Tuhan kepada Yeremia atas keluhannya itu. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidahku. Demikian jawaban Tuhan bagi Yeremia. Dengan jawaban ini, Allah ingin menyadarkan Yeremia bahwa perkataan dan keluhannya itu bukanlah hal yang pantas dilakukan. Karena itu jika Yeremia mau bertobat dan kembali kepada Allah,
maka Allah akan mengembalikan kehormatan Yeremia sebagai nabi Allah, pelayan Allah. Dan kalau Yeremia mau mengubah kata-katanya menjadi ucapan yang berharga, maka Allah akan menjadikan Yeremia kembali sebagai penyambung lidah Allah. Dan kalau ia mau sepenuhnya percaya, maka ia tidak usah takut kepada mereka yang mengejar-ngejarnya dan menghinanya. Sebab Allah, seperti yang tertulis di ayat-ayat selanjutnya, akan menjadikan Yeremia seperti tembok berkubu dari tembaga yang tidak dapat dirobohkan oleh siapapun. Walau banyak yang mau menjatuhkannya, ia tidak akan jatuh dan terkalahkan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang mencintai Allah dan firman-Nya, tidak berarti bahwa kita akan hidup dalam kenyamanan saja. Kita harus siap menghadapi berbagai kesulitan, terutama yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap sikap kita yang mencintai Allah. Kalau kita rajin beribadah dan melayani Allah, bukan berarti bahwa segala keinginan dan harapan kita akan sama dengan apa yang diputuskan Allah bagi kita. Kita harus siap menerima kehendak Allah terjadi atas diri kita, bahkan suatu kehendak yang tidak seturut atau sesuai dengan harapan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat yang bersedia mencintai dan melayani Allah, kita harus sepenuhnya percaya bahwa Allah berpihak kepada kita dan merancangkan yang terbaik bagi kita. Walau dalam prosesnya kita mengalami banyak kesusahan dan kesulitan, namun Ia tidak akan membiarkan kita dijatuhkan. Dia akan menguatkan kita dan kita akan menerima kebaikan yang dirancangkannya bagi kita. Menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan melayani Dia berarti siap menanggung segala konsekuensinya dengan percaya bahwa Allah akan menempatkan kita sebagai pribadi yang berharga di hadapannya, sebagai pelayan, sebagai penyambung lidah Allah, dan sebagai wakil Allah untuk menyatakan kasih-Nya di hadapan para umat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memenuhi kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, dan juga mengajar kami dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu percaya kepada rancangan-Mu, sehingga ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dan bahkan harapan kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau putuskan dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa semua itu adalah karena rancangan kebaikan-Mu bagi kami. Kiranya Engkau yang menolong kami ya Bapa untuk selalu terus mencintai-Mu dan melayani-Mu dalam segala hal yang telah Engkau berikan buat kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.